Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Apriliani Kartika Chandra. Ibu bisa panggil saya Kartika. Saya mahasiswi profesi nurse dari Stikes Baitur Rahim Jambi. Sebelumnya boleh tahu nama ibunya siapa? Dengan Ibu Eli. Baik Ibu Eli, maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin memberikan pendidikan kesehatan tentang sirosis hepatis. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Karena ibunya bersedia, saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Bisa Ibu? Bisa. Bisa ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa itu sirosis hepatis? Setahu saya sejenis penyakit hati. Iya betul Bu ya. Ada lagi yang Ibu ketahui? Tidak ada. Baiklah, karena Ibu masih kurang paham, saya jelaskan kembali Bu ya apa itu sirosis hepatis. Nah, sirosis hepatis adalah penyakit hati kronis yang belum diketahui dengan pasti apa penyebabnya. Tapi telah diketahui bahwa sirosis hepatis merupakan penyakit stadium akhir pada penyakit hati kronis dan terjadinya pengerasan dari hati. Adapun penyebabnya, yang pertama itu dari hepatitis virus. Biasa cenderung yang menetap itu hepatitis virus B. Terus yang kemudian ada hepatitis virus A juga, tapi yang cenderung menetap adalah hepatitis virus B. Kemudian ada dari zat hepatotoksik dan alkoholisme. Nah, zat hepatotoksik ini seperti dari obat-obatan yang mengandung bahan kimia, kemudian mengonsumsi alkohol, serta ada hemochromatosis. Itu penyebab dari sirosis hepatis. Kemudian ada tanda dan gejala dari sirosis hepatis. Adapun gejalanya itu seperti kehilangan nafsu makan, kelelahan, mual muntah, dan kehilangan berat badan. Kemudian adapun tanda dari sirosis hepatis itu biasanya terjadi ikterik atau penguningan, baik penguningan pada kulit dan mata. Kemudian asites dan edema. Asites dan edema apakah Ibu tahu? Tidak Bu ya. Asites dan edema itu merupakan penumpukan cairan. Jadi misalnya perutnya membuncit, kaki dan tangannya membengkak. Itu merupakan, tapi membengkaknya ketika kita ditekan itu terjadi seperti di gambar ini Bu. Ya Bu ya. Jadinya kayak ada lubang kayak gitu, tidak langsung kembali. Itu biasanya terjadi penumpukan cairan. Kemudian hati yang membesar. Nah, pembesaran hati ini bisa sekitar 2-3 cm. Kemudian ada hipertensi portal. Itu tanda dan gejalanya. Kemudian ada komplikasi dari sirosis hepatis. Yang pertama ada perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa ditandai dengan muntah darah. Dan warna darahnya itu kehitaman Bu. Kenapa? Misalnya kan muntah darahnya cair kehitaman gitu. Kenapa? Karena darahnya sudah bercampur dengan asam lambung tadi. Yang biasa terjadi juga karena adanya luka lambung atau luka pada lambungnya. Kemudian ada koma hepatikum. Koma hepatikum adalah di sini hatinya tidak berfungsi lagi Bu. Jadi hati tidak dapat berfungsi. Kemudian ada ulkus peptikum. Kemudian karsinoma hepatoseluler dan infeksi. Adapun penanganannya itu yang pertama adalah istirahat di tempat tidur sampai terdapat perbaikan. Perbaikan di sini perbaikan apa aja? Yang tadi awalnya kulit dan matanya kuning, sekarang kuningnya sudah mulai hilang atau kulitnya kembali normal. Yang penumpukan cairannya berkurang bahkan hilang, ataupun terjadi demam, demamnya teratasi atau sudah tidak demam lagi Bu ya. Kemudian ada diet rendah protein, dan yang ketiga mengatasi infeksi. Nah, biasanya mengatasi infeksi kalau di sini dengan menggunakan antibiotik. Biasa dokter meresepkan antibiotik untuk penderita sirosis hepatis. Kemudian perbaikan keadaan gizi. Nah, di sini kan tadi biasanya pasien sirosis hepatis tadi kan mengalami kehilangan nafsu makan, mual muntah, maka di sini kita melakukan perbaikan gizi. Misalnya bapaknya nggak mau makan nih, jadi kita sebagai keluarga harus telaten ngasih makan bapaknya dengan makanan lunak sedikit tapi sering, walaupun sesendok 2 sendok tapi sering Bu ya. Kemudian memberikan vitamin B kompleks. Itu sedikit penjelasan tentang sirosis hepatis. Apakah ada pertanyaan Ibu?
karena ibu, apakah ibu sudah paham? Sudah. Sudah Bu ya. Kalau ibu udah paham, boleh saya tanya apa itu sirosis hepatis ibu? Penyakit hati kronis yang tidak diketahui penyebab pastinya. Iya benar sekali ibu. Kemudian penyebabnya apa Bu? Disebabkan oleh virus. Virus apa ibu? Cenderung ke hepatitis B. Iya. Tapi hepatitis A juga bisa Bu ya. Ya. Kemudian apalagi Bu? Minuman beralkohol, Iya benar. obat-obatan, dan kimia. Iya benar. Dan tanda dan gejalanya ada yang ibu ingat? Yaitu terjadinya pemutihan di kulit dan di mata. Iya. Apalagi Bu? Adanya cairan yang menumpuk di tubuh. Iya. Dan hati yang semakin membesar. Iya, benar sekali Bu. Terus komplikasinya ada yang ibu ingat? Terjadinya perdarahan dan infeksi ya. Benar sekali. Terus penanganannya gimana tadi Bu? Yaitu dengan istirahat di tempat tidur sampai penguningan di kulit menghilang Berkurang. atau berkurang. Yang semula demam, demamnya hilang. Seperti itu. Iya. Dan penumpukan cairannya teratasi Iya. ya. Ada lagi Bu? Yaitu dengan mengkonsumsi diet rendah protein, mengkonsumsi vitamin B kompleks, dan memperbaiki keadaan gizi. Iya. Misalnya kalau bapaknya ini kan nggak mau makan, jadi ibu harus gimana Bu? Harus dia mau telaten, makan. telaten walaupun sedikit-sedikit memberinya Iya. dengan makanan yang lunak. Bagus sekali Bu ya, ibu sudah paham. Karena ibu sudah paham,